Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran, udah kita ketahui ya, kalau salah satu yang membatalkan kepada wudhu kita itu, yaitu kalau misalkan ada yang keluar dari salah satu kubul ataupun dubur, itu membatalkan kepada wudhu kita. Mungkin itu udah sering dengar ya. Jadi kalau setiap sesuatu yang keluar dari area bagian depan kita ataupun dari area belakang kita, maka itu membatalkan ke dalam wudhu kita. Tetapi apakah kalian tahu gak, yang membatalkan itu kalau misalkan yang keluarnya kering atau keluarnya yang basah itu hukumnya sama ataupun tidak? Nah, sekarang tuh saya pengen ngebahas itu ya. Setiap sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dari dubur kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam, ketahui ya oleh kita, annal kharija minas sabilaini, bahwa setiap sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dari dubur kita itu yang qasimu salah satu aqsamin. Nah, itu hukumnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Kismun, untuk bagian yang pertama, yujibul istinja'a, wajib nih kita itu melakukan istinja. Apa istinja? Istinja itu artinya adalah istinja itu adalah membersihkan, mensucikan kembali. Karena apa? Karena sudah ada sesuatu yang keluar, itu hukumnya adalah yang mana itu sifatnya najis, maka ya wajib harus kita sucikan, harus kita istinja, harus kita sucikan. Kenapa harus kita sucikan? Ya karena kalau enggak suci nanti kita sholatnya enggak syah dong ya. Karena kan salah satu syarat dari sholat harus bersih, harus suci ya dari najis seperti itu, dan harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kalau misalkan kita sholat membawa najis, maka itu sholatnya tidak syah. Ataupun kalau kita sholatnya membawa hadas kecil ataupun hadas besar, maka itu sholatnya tidak syah. Nah, maka ini wajib ya diketahui oleh orang-orang agar kita paham gitu ya, bagi yang belum memahaminya seperti itu. Nah, dan disyaratkan juga kan kalau untuk menghilangkan najis itu dibersihkannya menggunakan apa alatnya? Alatnya itu menggunakan air. Apakah semua air itu bisa mensucikan? Oh tidak, tidak semua air itu bisa mensucikan ya. Syaratnya itu mensucikannya harus menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Jadi gak cukup menggunakan air yang suci aja gitu ya. Air sirup suci, air susu suci, air teh suci. Tetapi air itu bisa nggak mensucikan? Enggak, karena itu hukumnya hanya suci aja, tetapi tidak mensucikan. Contoh seperti air mustakmal, terlihat sepintas ya sama kayak air bening, kayak air putih gitu. Tetapi karena statusnya ini air mustakmal, ya ini hukumnya hanya suci aja, tetapi nggak bisa mensucikan. Jadi di dalam syarat kita istinja, artinya mensucikan dari najis itu, ya harus menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Baik, untuk bagian yang pertama, saya ulangi lagi, diwajibkan kita beristinja kalau misalkan yang keluarnya seperti apa? Wahuwal ghaitu wal baulu. Misalkan contohnya seperti keluar ghaid. Apa itu ghaid? Ghaid itu artinya adalah kotoran besar ya, yang keluarnya dari belakang, itu dinamakan ghaid. Itu. Yang kedua wal baulu. Wal baulu itu adalah air pipis, air kencing ya, itu wajib untuk disucikan. Wa kullu dzibalalin. Pokoknya apa deh? Kharaja minas sabilaini. Pokoknya apa aja deh yang keluar dari lubang depan ataupun lubang belakang yang mana sifatnya itu adalah basah. Jadi kan ya bukan air kencing aja kan,
Misalkan air madhi itu kan sama basah, itu sama, Imam Syafi'i menghukuminya najis, harus disucikan. Seperti madhi, seperti wadi, seperti rutoba, itu kan adalah salah satu yang mana keluarnya itu sifatnya basah. Nah itu maka wajib istinja, wajib untuk disucikan agar sholatmu nanti syah. Sekarang untuk bagian yang kedua, waqismun. Nah untuk bagian yang kedua, la yujibul istinja. Nah ini sama, ada yang keluar tapi nggak mewajibkan untuk kita harus beristinja, harus disucikan, dibersihkan, nggak wajib. Contohnya seperti yang keluarnya apa? Wahuwa as-sautu warrihu. Misalkan yang keluarnya apa itu coba? Keluar sesuatu tetapi nggak basah, apa? Ya benar, itu apa? Kalau misalkan kita kentut ya, mau kentut yang ada suaranya, mau yang gak ada suaranya, yang ujung-ujung tahu-tahu aja bau misalkan. Nah itu kalau kentut itu nggak mewajibkan mesti keluar dari bagian depan ataupun belakang, itu tidak diwajibkan, harus dicuci, harus dibersihkan. Hanya saja orang tersebut jadi mempunyai hadas kecil, tapi nggak wajib harus dibersihkan. Untuk bagian yang kedua. Nah sekarang untuk bagian yang ketiga apa nih? Wal qismu tsalisu. Dan untuk bagian yang ketiga, ma ukhtulifa. Ini ada perbedaan pendapat ulama nih. Qauluhu fi wujubil istinja'i minhu wa huwa huma wa huwa makharaja minas sabilaini. Saya bacakan dulu ya. Minal a'yanil lati la balali ma'aha kadudi wal haso idha kharaja ya bisaini. Nah untuk pendapat yang ketiga, maksud untuk bagian yang ketiga, kalau yang keluarnya itu kering, nah kalau yang keluarnya itu kering maka itu ikhtilaf, itu ada perbedaan pendapat ulama. Kan beda dengan kentut. Kentut itu kan mesti keluarnya kering, tapi kan nggak ada apa ya, nggak ada jamadatnya, nggak ada dzatiyahnya. Kan kalau kentut nggak kelihatan sama kita, gitu kan? Jadi nggak ada dzatiyahnya. Mau kita pegang nggak bisa kepegang kan? Nah makanya itu nggak wajib istinja, nggak wajib kita bersuci. Nah kalau yang ketiga ini itu yang keluarnya itu kering, nggak basah, tetapi ada dzatiyahnya, terlihat oleh kita. Barusan dicontohkan misalkan seperti keluar cacing gitu ya, seperti keluar ulat ya, maksudnya cacing deh gitu ya. Tahu kan kalau yang anak kecil suka ada anak kecil yang cacingan gitu ya. Nah cacingnya itu misalkan sifatnya itu kering gitu. Nah kalau misalkan keluar cacing dari bagian belakang dubur kita, itu sebetulnya wajib gak sih dibersihkan? Wajib gak sih istinja gitu? Ataupun seperti apa ya, keluar kerikil, batu-batu kecil misalkan. Nah itu kalau itu keluarnya yang kering itu ikhtilafiyah, itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada satu ulama yang mengatakan harus disucikan, artinya ya harus istinja. Tetapi ada satu lagi pendapat ulama yang mengatakan tidak istinja pun, tidak dibersihkan pun itu tidak apa-apa, karena kering itu tidak bersifat najis seperti itu. Jadi kalau untuk kita bagaimana ya, itu kembalikan lagi kepada kita. Kita mau ikuti ulama yang lama. Mau dibersihkan ya mangga silahkan, nggak dibersihkan pun itu tidak apa-apa, karena ada referensinya dari ulama yang mengatakan bahwa karena ini sifatnya kering maka itu tidak mewajibkan untuk melakukan istinja seperti itu ya. Nah jadi itu mungkin ya 3 pembahasan yang keluar dari area kubul dan juga dubur kita yang mesti kita pahami ya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.